Elon Musk, mimpi ke Mars. Proyek-proyek besarnya sedang membawanya untuk mewujudkan mimpinya, agar orang-orang di bumi bisa mengeksplorasi Mars, atau bahkan pindah dan hidup di sana. Tetapi bahkan banyak dari tempat di bumi yang belum terjangkau atau bahkan belum ditempati. Hal yang lebih besar dari itu adalah, bahkan kita belum tahu pasti bagaimana bentuk asli bumi ini. Oke, kita tahu. Diajarkan di sekolah bahwa bumi itu bulat, mengambang di angkasa. Tetapi baru-baru ini, teori-teori konspirasi bermunculan bahwa bumi itu datar atau flat. Apakah benar bumi itu datar? Atau bumi itu bulat? Apakah mereka punya bukti atas argumen tersebut? Let's learn about it. Menurut Oxford Dictionaries, konspirasi adalah sebuah rencana rahasia oleh sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang berbahaya atau ilegal, atau konspirasi melawan seseorang atau sesuatu. Munculnya teori konspirasi bahwa bumi itu datar, apakah merupakan bentuk perlawanan tentang apa yang selama ini diajarkan? Banyak dari kebudayaan kuno menganut kosmografi bumi datar, yang meliputi Yunani sampai zaman klasik, peradaban zaman perunggu hingga zaman besi. Lalu, bagaimana awalnya teori ini muncul? Samuel Shenton mendirikan komunitas Flat Earth Society tahun 1956. Di tahun 1990-an, Flat Earth Society bangkrut. Pada 2004, Flat Earth Society kembali menjadi forum tanya jawab dan wadah opini, di mana mereka mengumpulkan teori dan bukti bumi datar. Secara kebetulan, di tahun yang sama, Facebook hadir di dunia perinternetan. YouTube diluncurkan setahun kemudian, menyusul juga Twitter. Flat Earth Society memiliki situs web sendiri pada tahun 2009, saat media sosial sudah mulai mendominasi. Meskipun munculnya teori tersebut karena besarnya pengaruh internet, tapi apakah yang membuat orang-orang ini tetap bertahan dengan konspirasi ini? Bagaimana sebenarnya konsep bumi datar dan bumi bulat ini? Bumi datar adalah teori yang menjelaskan bahwa bumi ini berbentuk datar. Teori bumi datar sendiri dipersepsikan dengan konsep bahwa bumi merupakan pusat alam semesta, di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang mengelilingi bumi. Semuanya berada di bawah kubah terestrial atau kubah magnetik yang tidak bisa ditembus atau unpenetrable. Sedangkan bumi bulat adalah teori yang memunculkan stigma bahwa bumi berbentuk bulat serta matahari merupakan pusat alam semesta, diikuti dengan planet-planet lainnya. Sebelum lanjut, rehat dulu guys. Jangan lupa subscribe dan turn on the notification bell. Lanjut, let's go. Admiral Richard Evelyn Byrd, atau yang kerap dikenal juga sebagai Admiral Byrd, yang mana adalah seorang angkatan laut dan penjelajah, serta penerima Medal of Honor, atas kontribusinya terhadap penjelajahan Kutub Utara dan Kutub Selatan. Dalam operasi tersebut, yang dinamai juga sebagai Operation High Jump, beliau juga membawa 4.700 prajurit, 13 kapal, dan 25 pesawat terbang. Dalam sebuah wawancara, beliau mengatakan bahwa ada sebuah pulau sebesar Amerika di sisi lain dari Kutub Selatan. Dengan mengambil konsep bahwa bumi itu bulat, yang berdasarkan pada teori yang diajarkan di sekolah, Kutub Selatan merupakan bagian bawah dari bumi. Lantas, bagaimana dengan pernyataan Admiral Byrd tersebut? Ini dia cuplikannya. Is Admiral Richard E. Byrd. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. Wah. Gimana menurut kalian? Kok bisa ada benua sebesar Amerika di belahan lain Antartika? Di sebelah mana? Kok nggak pernah ada di map? Peraih Medal of Honor, yang mana merupakan penghargaan tertinggi kepada prajurit, tidak akan bohong. Lain halnya dengan apa yang diungkapkan Aristotle. Filosofer, geografer, fisikawan, pengamat politik, ekonomi, bahasa, bahkan metafisika ini memberikan bukti bahwa bentuk bumi bulat pada sekitar 330 sebelum Masehi.
Ia memvalidasi pernyataan Pythagoras pada 500 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Pengetahuan bumi bulat secara bertahan mulai menyebar pada dunia Helenistik sejak saat itu. Eratosthenes, seorang matematikawan Yunani yang hidup di masa 310 hingga 230 sebelum Masehi ini, beliau mengkalkulasi keliling lingkaran bumi serta jarak dari bumi ke matahari. Metode yang ia gunakan berdasarkan dua kota dengan meridian yang sama, dengan mengukur jarak antar keduanya, serta sudut bayangan dari dua kota yang digunakan, yaitu Alexandria dan Siena. Pengukuran geometri mengungkapkan bahwa keliling lingkaran bumi adalah jarak antara dua kota yang terpisah oleh perbedaan sudut bayangan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah bumi itu bulat atau datar? Atau ada bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik bumi? Tulis komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Peace out. Love you guys.